Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 ingin membuat video tentang cara menganalisis regresi linier berganda data sekunder. Sebelumnya, kelompok kami berisi 5 orang, yaitu Azra Zafira Khalisa, kemudian Gina Aulia, kemudian Muhammad Rizky Syahrial, kemudian Sarah Amalia, dan terakhir Zaskia Kansar Alifah. Langkah pertama, kita menyiapkan datanya. Nama data ini disebut data primer karena data ini langsung diperoleh dari lembaga yang sudah menginput datanya. Kalian juga bisa mengakses data ini di laporan keuangan masing-masing perusahaan. Dan data lebih kepada cross-section karena masing-masing perusahaan pada suatu periode tertentu. Lalu di sini gambarnya ada bank. Di sini nama bank hanya namanya saja, bukan suatu variabel, tapi keuntungan di sini adalah variabel dependent. Kemudian aset dan harga saham adalah variabel X1 dan X2, yaitu variabel independennya. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana melakukan analisis data sekunder. Sebenarnya lebih mudah karena tidak harus melakukan validitas dan rehabilitas. Karena kalau data sekunder itu udah dipercaya bahwa data tersebut dari suatu lembaga, jadi nggak usah melakukan validitas dan rehabilitas. Kalau data primer itu perlu validitas dan rehabilitas karena data primer itu berarti peneliti mengumpulkan sendiri respondennya. Nah, selanjutnya kita langsung analisis. Yang pertama, klik analyze. Kemudian pada regression kita pilih linear. Lalu keuntungannya kita masukin ke dependent sebagai Y. Dan independennya X1-nya aset. Kemudian X2-nya harga saham. Nah, karena kita tidak mau menguji asumsi klasiknya dulu, di sini kita langsung ke regresi berganda langsung klik OK. Nah, di sini sudah dapat hasilnya. Baru hasilnya ini kita copy tabelnya dan kita pindahkan di bagian penjelasan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 terkait koefisien determinasi atau R-square. Di sini koefisien determinasi yang dipakai adalah adjusted R-square. Diketahui nilai adjusted R-square-nya itu 0,955. Mengindikasikan nilai 95,5% merupakan variabel keuntungan, yaitu variabel dependent. Sedangkan variabel Y-nya dapat dijelaskan oleh variabel independen berupa aset dan harga saham. Sedangkan sisanya 100% dikurang 95,5% sama dengan 4,5%. Dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian. Selanjutnya saya akan merincikan untuk jawaban ANOVA. Jadi di sininya ada F96,681. Jadi diketahui F hitung sebesar 96,681 dengan probabilitas 0,000 kurang dari 0,05. Jadi di sini artinya mendukung hipotesis 1. Jadi hipotesis 1 sama dengan beta 1 tidak sama dengan beta 2 tidak sama dengan 0. Jadi di sini maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi keuntungan atau dapat dikatakan bahwa aset dan harga saham secara bersama-sama berpengaruh terhadap keuntungan. Untuk selanjutnya, ini hasil terkait uji T pada masing-masing variabel. Kita fokus pertama pada aset. Nilai T statistiknya diketahui 5,104 dengan signifikan 0,001 kurang dari alfa, yang artinya mendukung H1 atau hipotesis 1. Nah, hipotesis satunya adalah beta 1 tidak sama dengan 0.
tidak sama dengan 0. Lalu kita lihat nilainya di sini positif 0,08 yang artinya variabel aset berpengaruh positif signifikan terhadap variabel keuntungan. Jika aset X1 mengalami kenaikan 1 dan satuannya M rupiah, maka keuntungan akan naik sebesar beta satunya di sini 0,08. Kenapa naik? Karena nilainya positif. Sebesar 0,08 M rupiah, berarti Y-nya juga harus M rupiah. Nah, karena M rupiah dijadikan juta, jadi 8 juta rupiah. Berikutnya kita akan mengetahui variabel harga saham. Jadi nilai T statistik untuk harga saham diketahui sebesar 5,955 dan nilai signifikasinya itu 0,001. 0,001 ini lebih kecil daripada alfanya atau 0,05. Artinya mendukung hipotesis satunya. Jadi hipotesis nolnya itu sama dengan beta 2 sama dengan 0. Dan hipotesisnya duanya itu, hipotesis satunya itu beta 2 tidak sama dengan 0. Nah, koefisien pada beta 2-nya ini itu yang 0,587 ini. Koefisien pada beta 2 pada harga saham sebesar positif 0,587. Artinya variabel harga saham berpengaruh positif signifikan terhadap variabel keuntungan. Untuk interpretasinya, jika harga saham naik sebesar 1 miliar rupiah, maka keuntungan naik sebesar 0,587 miliar rupiah atau 58,7 juta rupiah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.